Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami dalam update. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan survei kepuasan pelanggan tahun 2022. Izin share screen. Baik Bapak Ibu, SKP tahun 2022 PLN Unit Induk Distribusi RKR itu realisasi IKP tahun 2022, alhamdulillah kita di RKR mendapat nilai sebesar 99,16%, yang artinya tahun ini lagi-lagi kita dapat mencapai target yang ditetapkan. Walaupun tahun ini kita di target 99,15, tapi alhamdulillah kita masih dapat melampaui target yang diberikan. Sementara untuk realisasi tahun 2021 sebesar 98,81%, yang artinya kita jauh mengalami perbaikan di tahun 2022. Untuk IKTP, indeks ketidakpuasan pelanggan tahun 2022, kita masih mampu mempertahankan di 0%, yang artinya tidak ada satupun pelanggan yang disurvei itu menyatakan ketidakpuasannya. Jadi, indeks kepuasannya naik, IKTP-nya masih tetap di 0%. Dan itu merupakan suatu prestasi yang sangat menggembirakan bagi kami di Riau dan Kepulauan Riau. Pencapaian 99,16% ini tentunya tidak serta-merta datang, tapi melalui usaha-usaha yang kami lakukan berdasarkan dari hasil survei dari tahun 2021. Dari hasil rekomendasi yang disampaikan menurut survei kepuasan pelanggan di tahun 2021, kami harus memperbaiki di dua hal. Pertama di mutu listrik, dan keduanya di fasilitas pelayanan pelanggan, khususnya pelanggan premium. Dan itu telah kami upayakan dan sekarang kami mendapatkan hasilnya sebesar 99,16%. Terus untuk mendapatkan 99,16%, apa saja sih yang kami jaga? Tentunya indikator perbaikan yang harus kami jaga tidak lain respon time, recovery time dari setiap keluhan yang masuk, terus menjaga agar penyelesaian keluhan tidak ada yang melebihi dari SLA. Meskipun secara kumulatif kami rendah, tapi kami menjaga agar setiap pengaduan tidak ada yang lebih dari SLA. Bisa saja kan secara kumulatifnya rendah, tapi banyak keluhan yang ada satu atau dua keluhan itu melebihi dari SLA. Di sini kami sangat menjaga itu sehingga secara keseluruhan RPT-RCT itu konstan terjaganya. Kemudian karena untuk ada di situ untuk menjaga mutu listrik, kami juga menjaga SAIDI-SAIFI dari jenis gangguan. Kemudian kita juga melakukan survei pendahuluan di semester 1. Tujuannya apa? Tujuannya kita mendapat gambaran lebih awal sebelum dilakukannya survei secara nasional di bulan Oktober kemarin. Jadi di bulan Juni atau Juli kita sudah melakukan survei pendahuluan agar kami mendapatkan gambaran sebelum dilakukannya survei secara nasional. Dan itulah kami mendapatkan nilai yang sangat menggembirakan. IKP unit induk distribusi Riau dan Kepulauan Riau itu mendapatkan 99,16%, yang artinya dapat melampaui target 99,15%, atau kami naik sebesar 0,35% dibanding dengan tahun sebelumnya di tahun 2021 sebesar 98,81%. Kalau dibandingkan dengan
IKP tahun 2021 tingkat nasional sebesar 95%, jauh di atas itu. Dan kalau dibandingkan dengan realisasi IKP nasional tahun ini pun di 97,21%, kita masih jauh di atas gitu. Untuk indeks ketidakpuasan pelanggan, untuk semua segmen kita mampu meraih tetap dari tahun 2020, 2021 sampai 2022 ini kita masih di 0%. Untuk pencapaian IKP PLN Riau dan Kepulauan Riau dari tahun 2011 sampai dengan 2012 kita terus mengalami perbaikan. Meskipun sempat anjlok di posisi di bawah 75%, 74,09 di tahun 2013. Kemudian kita berangsur-angsur memperbaiki, mulai membaik di tahun 2018, kemudian kita turun lagi di tahun 2019, dan sejak tahun 2020 hingga 2021 kita terus continue di atas 95%. Dan ini akan kita jaga range-nya di atas 95% untuk tahun-tahun berikutnya. Adapun fokus peningkatan kepuasan pelanggan sesuai dengan rekomendasi hasil nilai SKP di tahun 2021, kita lemah di beberapa item, khususnya di mutu listrik. Mutu listrik itu apa? Ya, ini pelanggan mudah mutu listrik. Mutu listrik itu terkait dengan ini, dengan pelanggan mudah menghubungi mutu listrik khususnya untuk pelanggan premium. Jadi kita kenanya kemarin itu di pelanggan premium. Pelanggan premiumnya banyak yang minus. Penilaiannya minus, kinerjanya kinerja terbesar itu kita minus 0,13% di pelanggan premium terkait dengan kemudahan akses terhadap marketing agency. Terus di PIC marketingnya juga, PIC-nya tidak cepat tanggap, itu kita minus 0,10. Dan informasi yang dibutuhkan juga dari PIC account marketingnya juga kita minus 0,9. Inilah yang menggerus nilai kita di tahun lalu. Dan inilah yang kita upayakan untuk diperbaiki di tahun ini. Alhamdulillah itu berhasil. Kemudian untuk pintu layanan kita terus berupaya untuk memperbesar ke arah PLN mobile dan call center, kontak center 1, 2, 3. Sementara ini masih prioritas utama itu saluran masih didominasi oleh kontak center CC 123 sebesar 91%. Oke, selanjutnya untuk tindak lanjut hasil SKP tahun 2021 kita deploy ya rekomendasi dari hasil SKP tersebut. Kita buatkan prokernya, program kerjanya, dan program kerja itu kita create di wilayah, kemudian kita distribusikan secara sama ke seluruh UP3 dan ke seluruh ULP yang ada. Jadi semua ULP
mempunyai broker yang sama, sehingga broker yang kita deploy ke ULP itu diharapkan berdampak untuk peningkatan indeks kepuasan pelanggan untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara keseluruhan. Kenapa kita buat sama? Karena itemnya fokusnya sesuai dengan apa yang disarankan dari hasil IKP tahun 2021. Sehingga secara keseluruhan apabila item yang sama diperbaiki tentu akan mendongkrak nilai Riau, nilai wilayah secara keseluruhan. Adapun fokus perbaikan di tahun 2022 kita pada 7 dimensi di SKP, akurasi dan transparansi biaya. Kita ada 344 broker di 34 ULP. Dan kemudian informasi pelayanan ada 230 broker yang kami sebar di 34 ULP. Ada layanan pasca bayar, layanan prabayar, mutu listrik, pelayanan penyambungan baru, PB, PD, perubahan daya, dan penyambungan sementara, dan respon pengaduan dengan total broker untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 2.442 broker utama. Dan ini kita sebar ke seluruh WLP yang berjumlah 3. Adapun atributnya, ada 20 atribut sebagai pendukung. Untuk mutu listrik, atribut yang kita pilih adalah kestabilan voltage di tempat, terus listrik cukup cepat menyala apabila terjadi padam, terus listrik tidak sering padam. Nah, 3 item ini yang kita fokuskan dari dimensi mutu listrik. Sementara untuk dimensi penyambungan baru, PD dan PS, kita hanya milih 1 atribut saja, yaitu pelaksanaan sambung baru cukup cepat dilakukan. Karena memang inilah yang sering dan pelanggan. Untuk respon pengaduan, kita memilih 5 atribut sesuai dengan rekomendasi hasil IKP tahun 2021 bahwa kita harus memperbaiki di sisi biaya CAE-nya. Jadi kita harapkan ada upgrade pengetahuan dari AE tentang memahami kebutuhan dan keluhan pelanggan. Terus kita upgrade juga agar AE-nya lebih responsif. Terus kita memberikan komunikasi dan pencerahan kepada pelanggan agar mau menggunakan kontak center PLN 123 untuk apabila ingin melakukan pengaduan baik itu gangguan atau. Yang keempat, kita juga bekerjasama dengan tim layanan teknik untuk agar pelayanan gangguan itu cepat responnya dan cepat recovery. Monitoring indeks input SKP dari 2021, alhamdulillah dari Januari sampai dengan Oktober kita konsisten. Semua broker itu tepat pada waktunya kita selesaikan. Itu 100%. Dan November sampai dengan 16 November ini kita masih 53% karena memang masih di pertengahan bulan. Jadi diharapkan nanti minimal tanggal 5 atau tanggal 10 Desember
semua laporan terkait pengerjaan proker di bulan November itu sudah dapat 100%. Salah satu yang mendukung perbaikan indeks kepuasan pelanggan tentunya kita lihat respon time yang membaik. Kita lihat di tahun 2020 meskipun cenderung membaik tapi posisinya masih sangat tinggi respon di atas 5 menit, di atas 5 jam, 5 jam ya, di atas 5 jam. Satuannya jam. Kemudian di tahun 2021 sudah di bawah 2 jam. Di tahun 2022 sudah di bawah 1 jam. Recovery demikian juga. Recovery time itu menit. Ya. Oh, recovery time jam. Ini responnya. Ini recovery-nya. Di tahun 2020 itu kita masih di angka di bawah 10 jam. Paling terbaik itu kita dapat di angka 8 jam. Sementara di tahun 2021 kita masih bermain di atas 2 jam. Sementara di tahun 2022 kita sudah main di bawah 2 jam. Jumlah pengaduan yang masuk di tahun 2022 sampai dengan Oktober itu sudah 65.000 pengaduan yang masuk dan itu 100% sudah ditangani, direspon dengan baik. Adapun kelompok pengaduan yang terbesar adalah di sisi informasi layanan, yang keduanya di sisi APP. Inilah pengaduan yang sering masuk ke layanan kita. Terus yang ketiga terbesar itu adalah tagihan listrik dan token. Jadi 3 hal yang selalu menjadi top pengaduan atau keluhan pelanggan itu. Pertama terkait permintaan informasi layanan. Itu sering misalkan ini padam, kok nggak diinformasikan. Karena outage manajemennya mungkin belum valid. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan atau informasi pelanggan ke kita seperti ini ada kabel kendor, tolong diperbaiki. Ini ada KWH meter tidak terbaca dan lain-lain informasi, kategori informasi. Untuk kategori APP itu penyumbang terbesar juga 19.900, hampir 20.000. Ini APP banyak ya. Apakah itu gagal input token, apakah itu meterannya tidak bergerak, meterannya rusak, kabur, buram dan sebagainya. Untuk pengaduan tagihan listrik token, gagal beli token, gagal input token, terus parameter periksa, antara dua. Kadang-kadang ada pelanggan ke sini, kadang-kadang ke sini ke APP, tapi lebih banyak ke APP. Sebab dari pilihan menu PLN Mobile itu sudah lebih simpel sehingga tidak kemungkinan untuk salah pilih pengaduan itu kecil.
Untuk saluran pengaduan masih didominasi call center PLN 123 sebanyak 66.000. Sementara untuk PLN Mobile itu masih 52.000. Tapi kalau kita gabungkan ya, new PLN Mobile dengan PLN Mobile itu sudah sebesar 80.000. Jadi artinya sebenarnya penggunaan PLN Mobile itu sudah berimbang dengan call center 123. Ini hal yang baik. Untuk datang ke kantor itu sudah tidak ada lagi dimulai bulan April sampai Oktober tahun ini. Itu sudah nol pelanggan yang datang. Untuk sisi offline kita sudah tutup. Itu juga dengan telepon ke kantor juga sudah tidak ada lagi di sejak bulan April. Untuk traffic pengaduan rata-rata itu di paling banyak itu pada jam kerja normal, mulai naik di 7:30 sampai dengan jam 19. Ini jumlah pengaduan yang mulai banyak. Kalau jam kerja normal kan dari jam 7 sampai jam 5:30 ya. Tetapi jumlah pengaduan yang banyak itu dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam. Ini jumlah pengaduan yang. Sementara untuk pengaduan di atas jam 7 malam itu sudah cenderung menurun. Dari jam 00 sampai pagi itu juga sampai subuh itu cenderung menurun, pandai di bawah. Dan mulai naik lagi setelah subuh sampai pagi hari, dan puncaknya itu di jam 8. Itu sudah kembali banyak. Namun dari jumlah yang sedikit ini ternyata ini adalah waktu yang kritis. Kalau kita lihat jumlahnya memang turun posisi malam. Lihat dari mulai jam 00 dini hari sampai dengan menjelang pagi itu cenderung di bawah. Dan dari jam 19 sampai tengah malam itu cenderung turun. Tetapi justru ini menjadi titik kritis untuk penanganan gangguannya, penanganan keluhan. Jadi untuk durasi, baik itu respon maupun recovery, justru disinilah recovery terlama dan respon terlama itu di waktu tengah malam ini. Secara jumlah dia kecil, tapi secara penanganan dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitu juga nih di jam kritis setelah di atas jam 17. Sementara di jam kerja itu relatif lebih rendah, artinya lebih cepat ditangani di waktu-waktu jam kerja, waktu jam normal. Kemudian dari sisi jumlah kali padam yang dirasakan oleh pelanggan, kita masih cenderung baik ya, di bawah target kumulatif kita lihat sampai akhir Desember itu kita ditarget 5,8 kali padam dirasakan oleh pelanggan, dan sampai November kita masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,42 kali padam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sudahi, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.